Masih ada Pak bukit si Kuntang itu sekarang? Kuntang itu ada di Tebo, Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo. Oh. Berarti ada peninggalan sejarah di Kabupaten Tebo kayak banyak. Ini Jangka Panjang gitu kan? Berarti ada. Ada. Ya. Oh, gitu ya. Di Bukit Sekuntang itulah lahir piagam Bukit Sekuntang, 9 isinya. Oh, dia. Antara lain adalah hukum adat Melayu Jambi, hukum adat berseni sarak berseni kita punya. Oh, memang dari itu ya? Hukum adat Jambi itu persis seperti hukum negara. Jadi kalau negara Indonesia punya Pancasila sebagai sumber hukum, hukum adat Jambi itu punya pucuk undang sebagai sumber hukum, yaitu Permatu Titen Tres Tangga Batu, 2 cermin gedang mendak kabur, 3 lantak dalam lantak goyah, 4 kata mufakat, 5 dak lapuk di hujan dak datang dak panas. Itu sumber hukum adat Minang. Kalau tadi ada bersandi syarat-syarat bersandi kita bawa berarti sama dengan adat Minang Pak? Tidak. Beda ya? Minangkabau dengan Jambi ada perbedaan dan banyak persamaan. Oh, gitu. Kenapa? Karena adat Minang itu juga berasal dari adat Melayu. Jambi juga adat Melayu. Tapi adat bersandi sarak lebih dulu Jambi dari Minangkabau. Adat Jambi, adat bersandi sarak ditetapkan tanggal 16 Juli 1502 atau 908 Masehi. Sedangkan adat Minang bersandi sarak itu pada tahun 1833 Masehi. Alasan Jambi membuat adat bersandi sarak karena terjadi dualisme hukum di tengah masyarakat. Ada orang yang menggunakan hukum adat, ada yang menggunakan hukum Islam karena Islam agama Islam termasuk waktu itu. Sedang Minangkabau dia membuat adat sarak untuk mengumpulkan kekuatan antara orang adat dan orang sarak karena terjadi perang Padri waktu itu. Orang Minang sudah diadu domba oleh Belanda, sehingga perang sama orang Minang. Nah itu. Berarti referensi Bapak lebih ke sejarah juga Pak ya? Ya, mereka mengadakan rapat di Bukit Parapalang, Padang. Nah, kalau kita Jambi mengadakan rapat di Bukit Sekuntang. Yang dihadiri oleh orang kaya hitam sebagai Raja Jambi, dihadiri juga oleh Sultan Bagelat Alam Raja Pagaruyung. Oh gitu, tapi orang Minang pula menghadiri. Oh, ya. benar ya. Sayangnya Lam Jambi membuat hari adat ditetapkan tanggal 2. Tanggal 2 permulaan ada putusan hari itu. Yang benar itu tanggal 16 Juli 1502. Pada hari itu ada 9 putusan. Yang tanggal 2 tadi bulan apa? Awalnya kan rapat adat itu kan 14 hari, 1 kali lungkang seko namanya dalam adat. Tapi orang Lam menurut saya plagian karena tidak ada buku di Jambi yang menyatakan rapat adat itu dari tanggal 2 sampai tanggal 16 Juli 1502 selain dari buku saya ini. Kalau buku Bapak referensinya apa Pak? Apanya? Referensinya istilahnya asal-usul Bapak bisa nulis itu apa tuh? Saya mengadakan penelitian di lapangan. Saya bawa yang 6 provinsi tadi itu? Ya, wawancara segala macam. Saya menemui Pasirah, mantan Pasirah, mantan Mendapo pada tahun 70, kemudian tahun 79. Oh, itu Bapak ininya tahun 70 ya. Gitu ya? Makanya saya mengatakan penelitian buku adat ini karena di samping membaca buku, bertanya sana kemari segala macam itu 44 tahun lamanya baru bisa terbentuk buku seperti ini. Oh, itu prosesnya lumayan lama ya? Ya. Itu diterbitkan sendiri atau apa? Diterbitkan oleh Salim Media Group, Salim Media Indonesia. Oh, gitu. Ya, dijual 200 sampai 200. Jadi kita kan ini kalau di negara ada apa bahasa itu orang-orang yang auditor atau apa tuh kalau buku ini sudah disahkan atau bagaimana Pak? Buku ini sudah saya daftarkan hak patennya di Menkumham. Oh, gitu. Kemudian saya SBN kan. Jadi buku ini terdaftar di Perpustakaan Nasional Jakarta. Oh gitu. Jadi sudah tersebar di Sudah. ya? Kapolda Jambi sudah beli ini 83 semuanya. Oh, 83. gitu. Ya. Maka saya sering mengatakan kepada orang adat,
LAM bukan badan peradilan adat. Jadi kalau sidang badan peradilan adat di desa, sidang badan peradilan adat di ini itu bisa nanti ditangkap polisi. Karena polisi sudah tahu, sudah baca buku saya ini. Dulu sudah tahu dia. Jadi intinya buku bapak ini kan sebagai patokan nih sebenarnya kan? Sebagai patokan. Kenapa tidak tidak untuk dikasih ke pemerintah provinsi, jadi untuk biar disosialisasikan ke daerah desa-desa gitu? Begini, saya kan dulu wakil ketua LAM mulai dari 2006 sampai 2001. Ketika zaman HBA saya ditunjuk menjadi ketua Puslitbang. Tapi karena saya sudah tua, saya mundurkan diri. Nah, pada saat itu saya sudah beritahukan inilah buku kepada yang terlengkap di Jambi. Ya, soal kan bukan kewenangan saya untuk menyebarkan ke masyarakat. Kalau saya orang kaya seperti Nurdin Hamzah, itu saya cetak ini sebanyak kakak yang ada di Jambi sekali gratis saja. Semua tiap kakak di Jambi ini punya buku ini. Saya tidak paham. Jadi bagaimana orang itu bisa tahu kalau istilahnya iya mereka lakukan salah, sementara bukunya ini kan termasuk cerita pribadi lah sebenarnya kan, bukan jadi kurikulum. Kalau sekolah kan kurikulum gitu kan. Ya. Nah, itu bagaimana tuh caranya? Kan sekarang karena usaha saya pribadi, saya membentuk Dubalang Berempat Pidato 7 Jambi. Di dalamnya ada namanya Badan Ungu Sidi Supit Gading, nama itu Badan Kajian Melayu Jambi. Nah, Dubalang Berempat Pidato 7 inilah yang mengajarkan kepada masyarakat Komandan, yang memberi gelar kepada masyarakat. Gelar itu ada 5. 1 gelar keturunan, 2 gelar tegak-gedang, 3 gelar jabatan, 4 gelar raju, 5 gelar kehormatan. Nah, gelar gedang ini kewenangan daripada masyarakat untuk memberikan kepada masyarakat. Jadi intinya seharusnya pemerintah lah yang mencari-cari bapak kan gitu. Seharusnya pemerintah Jambi itu berterima kasih dengan saya. Ya. Saya mengadakan penelitian tanpa biaya dari pemerintah. Nah, tinggal membedah buku ini oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Nah, panggil semua tokoh-tokoh adat se-provinsi Jambi ini untuk berdebat dengan saya. Itu buku saya. Berarti bapak siap di depan ya? Ya, siap. Saya di belakang juga saya tulis ini, belakang buku ini saya tulis. Maksud saya kita perbaiki mana yang salah. Kalau saya salah saya terima. Berapa orang saya bedah buku saya. Di mana letak salahnya? Itu. Seperti sekarang nih. Hukum adat Jambi itu hukum pidana masuk dalam undang-undang 20. Nah, tetap nanti 20 itu kan 20 pasal. Tetapi tidak ada satupun orang adat Jambi yang hafal pasal 20. 20 pasal apa? Apalagi tentang ayat-ayatnya. Itu. Nah, sehingga orang tidak bisa membedakan dia, misalnya antara bujang gadis, tidak bisa membedakan yang ngano yang sumbang salah, yang ngano yang apa nama tuh selingkuh. Iya, kan kalau orang tuh perempuannya tidak mau, itu namanya pelecehan seksual. Di dalam adat disebut sumbang salah. Kalau dia suka sama suka, melanggar pasal 10 ayat 2 6 gadis gitu. Kalau dia anak bini orang, melanggar pasal 10 ayat 1, begitu adunya. Jadi dirinci di situ ada semua rinciannya. Setiap ada kesalahan masyarakat, tahu kita pasal ini yang dilanggarnya, ini hukumannya, sudah ada. Sayang orang di provinsi Jambi, orang adat, baik yang duduk di dalam atau duduk di dalam, tak mau tahu itu. Hanya berseloko. Seloko bukan kaidah hukum adat. Yang kaidah hukum adat namanya jangko adat. Gini Pak, jadi ini sekarang ini saya tangkap ini bapak ini berjalan sendiri nih. Ya. Saya nangkapnya gitu kan. Ya. Sementara orang banyak berkerumun di lembaga adat itu, Ya. yang Ya. diresmikan pemerintah gitu kan. Ya. Dan Karena di dalam itu ada honor. Nah, ada honor. Saya keluar. Karena kenapa saya keluar? Karena tidak ada kegiatan yang layak bagi saya. Saya menjadi wakil ketua dapat honor 15 juta tahun 2004 itu. Honor 15 juta itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kegiatan saya bilang? Apa jasa saya kepada rakyat Jambi? Aja mundur saya. Kalau terus mundur kan dosa terus saya jadinya. Nah.
Jadi harapan Bapak ini apa mau bicara lagi. Harapannya apa nih Pak? Ini untuk Ya harapan saya begini. Iya. Harapan saya agar hukum adat Jambi itu kembali pada dulu persoalan sebenarnya. Hukum adat Jambi itu sudah bagus. Kalau saja orang Jambi itu hafal kata sema adat, dari kata sema adat itu terbayanglah semua hukum adat Jambi. Nah, terus saya baca saja. Kata sema adat ini begini. Menurut adat Lamu Pusako Pusako, alif ado mim tajadi. Bismillah mulonyo kalam Rasulun minallah nama usul. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samulo jadi, ombak pesabung angin bakung. Mulio hati, lautan paham. Duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan. Lazat akal sempurna basun, melahirkan hak, kewajiban dan kewenangan. Tinggi bau bertimbun bakai, pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat bahasa Nisara, syarak mengatur adat memakai, adil makmur, hidup jayu mati sempurna. Mulai dari ombak nan bersabung, angin nan bakun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kebiasaan, perahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi, bukan sahat dek rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan seketul, tapi sahat dek adat dengan pusaka, sesak dek undang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusaka. Waris dijawab dari nanku, polipah dijujung dari nabi, patah lim baganti, lapuk buah jadi tumpul. Hidup gedang sile baganti, mati sile batumbah, bak napuh di tung tanjung, hilang siku baganti siku. Main jago, pucuk undang nan lemu, satu ditentreh betangaban, 2 cermin gedang nan tak kabur, 3 lantak dalam nan tak goyah, kaping dak tegelku, 4 kato mempakat, 5 dak lapuk di udara, tak lekam depan. Sudah tapai dalam di adat nan 4. Adat nan 4 adalah hukum dasar. 1. Adat yang sebenar adat. 2. Adat yang teradat. 3. Adat yang diadatkan. 4. Adat tiadat. Sudah menjadi pegang pakai oleh hukum adat 97. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum pewarisan, hukum perkawinan, hukum tanah rimbo dan air, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20. Itulah adat bersani syarak, syarak wasani kitabullah, pucuk memuncak ke amun padu, korek menenggang ke kesegini, dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Cencang palupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal. Itulah sukat pada masa. Usang lusuh lapuk dibarui. Itulah adat pesan di syarak pesan di kitabullah. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena ruku, bukan kuat karena suku, bukan bertuah karena bangsuh, bukan bangga karena pandai. Tapi orang Jambi kayo de adat dengan pusaku, kenyang de undang dengan teliti, tampan de budi dengan basuh, kuat karena bersatu, bertuah karena sekatu, bangga karena adat berseni syarak yang dipakai. Itu kata sama adat dalam hukum adat Jambi. Tidak ada orang Jambi yang paham. Iya. Kalau siapa? Itu buku tuh bisa didapat di mana Pak? Buku tuh Pak? Nah, buku ini tuh sementara ini karena dicetak tidak banyak. Jadi edition lah ya? Ya. Buku ini terpaksa saya yang kalau orang minta bisa dengan saya. Oh gitu. Jadi ya dijual umum gitu ya? Ya, dijual sebenarnya jual umum tapi cuma harganya juga mahal. Dijual 200. 200.000. Ya. Oke, siap. Karena pencetakannya manual, tidak cetak sekali paling-paling sekali cetak itu 50.
di sana habis, cetak lagi, Ya, cetak lagi. bisa lagi. Karena kalau dicetak ribuan, pemasaran kan, Iya, kalau pemasaran. perusahaan kan pemasarannya, Iya. nah, pemasaran lokal hanya di Jambi saja. Siap. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.